wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Jadi istilah dari KPK itu tetap semangat pagi, biar malam, biar siang sore, bahasanya tetap pagi kan begitu. Jadi itu tujuannya, semangatnya tetap di pagi hari gitu. Jadi boleh diulang, di belakang kayaknya kurang bunyi tadi. Semangat pagi. Nah, mantap. Saya berpantun dulu ya. Silakan biar saya kelihatan cakep dulu. Buah matoa enak rasanya. Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Salam jumpa kita orang semua untuk bersama menjadi berdaya. Ingatlah pesan nasihat orang tua. Cakepnya mana? Saling menyayangi dengan saudara. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bitung selalu sejahtera. Amin. Jadi kita ini menghabiskan waktu sekitar kurang 10 menit. Kita menghabiskan apa Pak tadi, filosofi ya. Jadi tujuan dari dibentuknya kurikulum, kenapa toh kita harus hadir di sini. Bapak Ibu merasa enggak ketika hadir di sini menjadi salah satu pilihan, ya, salah satu pejuang anti korupsi? Merasa enggak itu? Satu itu kita. Karena itu kita perjuangkan nanti sampai di hari terakhir nanti. Sampai penghabisan gitu. Itu yang orang harus pahami. Orang siapkan fisik, orang siapkan pikiran, orang siapkan kesehatan. Jadi orang siapkan kreativitas kita masing-masing. Ketika ini buku ini bisa hadir di tengah-tengah kota Bitung, berarti apa, Bu? Berarti ada konsep yang luar biasa untuk anak didik kita. Berarti konsepnya apa? Jangka panjang, Pak. Korupsi itu jadi nanti di KPK itu ada trisula jadi di situ ada penindakan, ada pencegahan, ada lewat jalur pendidikan. Nah, disinilah nanti ibu-ibu, bapak ibu akan hadir di sini, bahwa ini nanti akan ditanamkan dan secara masif akan dijalankan oleh anak didik kita. Kan begitu kan Bu, Pak? Kalau ditanamkan berarti apa yang harus kita jalankan nanti? Kita buat buku sebaik mungkin supaya anak-anak itu bisa paham apa yang kita buat. Kira-kira anak-anak bisa nerima enggak ya? Kan begitu. Kira-kira ketika kita kasih ajar ini bisa dibawa pulang enggak? Hasil dari pengajaran kita. Itu kan nanti kan diintegrasikan. Dari kalau mama di PKN berarti bisa di setiap, mungkin kalau PKN kan contoh-contoh moral, kalau agama kan contoh-contoh praktek kegiatan sehari-hari di situ. Jadi itu nanti besok nanti dikembalikan mau diintegrasikan kemana, itu tergantung kan Bapak Ibu. Ketika konsep itu sudah ada, sudah terwujud, itu nanti dikembalikan semua ke stakeholder yang sekarang di sini. Jadi sepakat nanti 15 materi setelah insoma ya, karena itu boleh 2,5 jam untuk pemaparannya. Kenapa harus dibikin
kurikulum itu tujuan-tujuan semua itu nanti pemaparannya di 15 materi itu. Nanti dasar itu Bapak berbagi nanti. Jadi baku nego ketika tidak bisa diinput di kelas 1 masuk di kelas 2, kelas 3 begitu seterusnya sampai nanti di SMP. Jadi bisa ketika diilustrasikan di muka nanti orang baku bisa baku mengingatkan juga di situ. Nah, ketika sudah orang presentasi di muka, baru dapat lihat nanti kelihatan kelompok-kelompok mana. Jadi, nah, pasti ada nilai dari minimal, ada nilai lebih dari pemateri yang punya kreativitas lebih dari kelompok-kelompoknya masing-masing itu. Ada yang nanti pasti ada reward dari penyuluh KPK. Jadi kalau nilai bobotnya itu memang kelihatan anak didik ini bakal senang. Nah, itu arahnya ke sana. Kelihatan anak didik ini masuk ini bisa nerima. Bobotnya ke sana. Jadi semangat Ibu, Bu, Bapak, semangat. Itu yang paling utama adalah semangat Bapak Ibu, karena ujung tombak untuk pencegahan pendidikan ini adalah Bapak Ibu. Itu akan Bapak Ibu bawa ke masing-masing sekolah nanti. Dan Ibu nanti tahun depan kan harus mengajarkan ke guru-guru ya Bu, yang belum bisa hadir di sini. Itu arahnya nanti ke sana. Jadi kalau makanya tergantung Bapak Ibu di sini, ketika itu bagus, terus bisa intinya bisa mengena di hati anak-anak. Kan kita ini ceritanya kan mau merebut hatinya anak-anak tuh. Arahnya kan begitu. Ketika hatinya anak-anak sudah didapat kan gampang sekali. Orang mau suruh, orang mau aja, kan bahasa-bahasa nanti yang muncul kan ada kata-kata minta tolong segala macam kan di situ. Nggak mungkin kan guru mau ngajarin anak langsung suruh-suruh kan tidak mungkin. Pasti ada bahasa-bahasa yang santun, bahasa adab kan begitu, bahasa karakter. Seperti yang disampaikan Bu Gadis itu tadi, kepintaran seseorang seperti insting itu pintarnya luar biasa. Jadi dia tidak lewat jalur pendidikan sekolah. Jadi pendidikan itu tidak harus lewat sekolah. Itu diwujudkan oleh apa? Oleh insting. Tapi hasil dari dia menghasilkan dari itu dia menyesal. Seperti dia bisa buat bom atom. Akhirnya apa? Efeknya. Manfaatnya apa? Bagus Pak untuk pertanian, untuk teknologi bagus. Ketika itu disalahgunakan, bom atom meledak di Hiroshima Nagasaki, rata lah Pak. Bukan ratusan ribu, jutaan orang meninggal dari situ. Itu yang jangan, makanya ini sekarang adalah senjatanya Bapak Ibu untuk bisa merebut hatinya anak-anak. Ketika Ibu Bapak bikin sebagus mungkin, ini penerapannya harus terus menerus. Kenapa harus dibikin? Karena kewenangan Pak Wali kan cuma sampai di kelas 9 SMP. Jadi untuk ke SMA itu berjenjang nanti ke gubernur. Jadi kami hadir ini bukan kemauan kami juga, tapi ini karena hadir dari surat KPK resmi ke seluruh bupati wali kota seluruh Indonesia dengan gubernur, itu menyurat bahwa di setiap jenjang pendidikan itu harus ada pendidikan anti korupsi. Nah, hadir salah satunya ini di Kota Bitung. Jadi ini sudah mewabah Pak, pendidikan anti korupsi. Orang mau tidak mau
itu akan hadir, pasti akan hadir. Mau dijemput kapan itu tergantung pemimpin-pemimpin daerah. Jadi launchingnya Pak 2021 Sesulut nomor 1 Pak, Bitung launchingnya. Penerapannya lah baru ini penerapannya. Jadi torang syukuri, torang punya niat, intinya torang punya niat yang baik, niat yang tulus agar draft buku ini bisa hadir dengan tulus Pak, dari kita untuk kita, dari kita oleh kita, dan untuk anak-anak kan begitu. Itu yang tujuannya Pak. Ketika itu pesan teman saya ya dari dokter itu dia harus tertanam dan masif Pak. Jadi kalau sudah tertanam, bukan hanya tertanam saja, bukan berhenti tertanam saja, tapi masif ke semua anak didik. Jadi ada contoh, salah satu contoh yang sudah nasional itu ada lagu itu bisa dipraktekkan di anak-anak ketika mau masuk itu. Jadi contohnya sederhana, lagu 9 nilai. Ada 9 nilai anti korupsi, prok. Nah, itu ambil dari pramuka, digabung. Jujur, disiplin dan bertanggung jawab, sederhana, kerja keras, mandiri dan peduli, selalu adil juga apa Pak? Berani. 9 nilai itu. Nah, itu di YouTube sudah muncul Pak, sudah ada. Sudah diterapkan di Bolmut. Jadi tadi seperti Ibu Kadis bilang, ketika dibiasakan. Jadi kita membiasakan yang benar Pak, Bu, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi itu yang orang ingat, apa-apa yang sudah biasa, yang sudah lama, itu belum tentu benar. Bahkan banyak yang salah sebenarnya dari diri kita. Pemberian yang bisa merubah itu, di tindak pidana korupsi itu ada salah satu apa? Penyalahgunaan wewenang. Ada pemberian akhirnya kewenangan kita berubah untuk penilaian terhadap anak-anak. Memberi nilai berubah. Nah, waktunya sudah habis. Insomma saya mohon diri dulu. Ya Pak. Nah, nanti dilanjut 15 materi di jam setengah 1. Itu Bu minta Bu Yanti minta jadwalnya, boleh di-share ke jadwalnya tadi, minta tolong di-share sampai 5 hari. Bu nanti minta admin tiap grup itu baru di-share, nanti kita share materinya juga habis ini. Oke, Bapak Ibu, boleh? Semangat? Semangat pagi? Kurang semangat di belakang. Semangat pagi? Itu. Karena orang masih berlanjut ini selama 5 hari. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.